Selamat siang adik-adik yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Kak Selvi yakin dan percaya walaupun kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi cinta kasih Tuhan Yesus selalu ada dan menyertai adik-adik sekalian. Adik-adik, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dan Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami selaku anak-anak remaja boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini kami rindu untuk membaca firman kebenaran-Mu ya Bapa. Dan karena itu kami mohon curahan roh-Mu yang suci kudus mendiami hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca di saat ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Yesaya 12 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga di bawah perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pembacaan yang kedua terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau di minggu lalu adik-adik telah mendapatkan materi tentang karya Allah yang mengampuni, dan hari ini adik-adik akan mendapat materi tentang karya Allah yang menghibur. Berdasarkan pembacaan yang tadi adik-adik baca dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 menunjukkan pada harapan serta kekuatan, sukacita yang diberikan Allah kepada manusia. Dan itu tidak semata-mata untuk sementara saja, tetapi itu mempunyai nilai iman yang utuh dalam suatu tindakan karya penyertaan Allah. Jadi adik-adik, kata menghibur juga dapat diartikan sebagai suatu aksi sosial yang menghibur manusia. Kenapa demikian? Karena karya Allah yang menghibur juga itu memberikan harapan bagi masa depan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Tindakan menghibur yang dilakukan Tuhan Yesus itu sangat nampak dalam pelayanannya. Misalnya saja, Tuhan Yesus memberikan makan bagi orang yang lapar. Kemudian Tuhan Yesus menghibur orang yang berduka, memberikan pembebasan bagi kaum-kaum yang tertindas. Kemudian Tuhan Yesus itu selalu membela hak rakyat kecil, janda maupun anak yatim. Bentuk-bentuk karya Allah yang menghibur berdasarkan Alkitab, adik-adik boleh baca dalam kitab Keluaran 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Di situ diceritakan bagaimana Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dari tanah perbudakan. Dan adik-adik juga bisa baca dari kitab Keluaran 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31, di mana Musa dan juga bangsa Israel disertai oleh kuasa darah Tuhan Allah sehingga mereka bisa menyeberangi laut Teberau pada saat itu. Di situ karya Allah yang menghibur sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Iya adik-adik, kemudian ada contoh-contoh hidup remaja gereja yang menghibur.
Misalnya saja, jika ada teman yang mempunyai masalah, adik-adik bisa turut mengambil bagian lewat memberikan nasihat bagi mereka agar mereka bisa melewati masalah yang mereka hadapi. Kemudian, adik-adik bisa mengunjungi atau mendoakan teman yang sakit. Tetapi sekarang ini kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalau tidak bisa untuk berkunjung, tidak bisa untuk menjenguk, adik-adik cukup berdoa, itu juga merupakan karya Allah yang menghibur. Kemudian kalau ada teman-teman yang membuat salah bagi adik-adik, adik-adik harus memaafkan. Dan kalau sekarang ini kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19, mungkin daripada orang tua, adik-adik sekalian ada yang mengalami penurunan pendapatan. Adik-adik juga harus turut berperan di dalamnya untuk memberikan semangat agar orang tua juga tidak putus asa. Orang tua juga senang merasa terhibur karena adik-adik turut berpartisipasi memberikan semangat bagi orang tua. Demikianlah materi kita di hari ini adik-adik. Ayat hafalan untuk adik-adik sekalian terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-26 yang berbunyi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, anak-anak, di saat ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Bapa di surga untuk berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan karena itu kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat baik dalam kehidupan kami. Di saat ini juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan materi yang hamba berikan bagi adik-adik kekasih yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, memberikan pengertian yang baik bagi mereka agar mereka dapat melakukan segala sesuatu yang hamba ajarkan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang menampakkan cinta kasih Tuhan, karya Allah yang menghibur dalam kehidupan mereka. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi orang tua daripada adik-adik kekasih agar mereka selalu ada dalam penyertaan Tuhan, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka selalu. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Yesus tetap ada dan menyertai kami semua, baik yang ada di rumah ataupun ada di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dan menyertai kami semua. Bapa yang kekal kudus, Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan dari rumah kami masing-masing. Biarlah persembahan yang kami berikan itu menjadi perluasan pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang kekal kudus, untuk masa depan daripada adik-adik kekasih kami berdoa agar Tuhan Yesus selalu ada dan menyertai mereka dalam pendidikan mereka, dalam dunia pergaulan mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ini seluruh kehidupan kami, dan karena itu kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Bapa di surga. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mohon penyertaan berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Allah yang suci kudus tinggal menyertai kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita boleh selesai dalam ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.